Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Nuwassilu darsana fi qawaid fi bab al-asma'i was sifat. Wa al-qaidah taqul Babu sifat khabariyun mahdun wa khabariyun walil aqli fihi majalun. Kita melanjutkan membahas tentang kaidah-kaidah dalam nama dan sifat. Kaidah berikutnya mengatakan babu sifati khabariyun mahdun wa khabariyun walil aqli fihi majal. Bab tentang sifat itu ada yang dasarnya murni khobar saja, tidak boleh ada akal masuk di situ, dan ada sifat-sifat itu yang dasarnya adalah khobar, yakni wahyu, Al-Quran dan Sunnah, namun akal pun bisa jadi dalil. Ya. Jadi penetapan tentang sifat Allah ada yang hanya murni khobar, nggak boleh akal masuk. Contoh sifat wajah. Sifat wajah ini tidak bisa akal main di situ. Seandainya tidak ada khobar dari Quran, kita tidak tahu kalau Allah punya wajah. Seandainya tidak ada dalil dari hadis, kita tidak akan tahu kalau Allah itu ternyata punya mata, misalnya dalam hadis tentang Dajjal. Ini contoh-contoh yang sifat-sifat Allah dasarnya hanya khabar saja. Khabar yakni apa maknanya? Wahyu, naql, Quran atau sunnah. Contohnya sifat wajah. Contohnya sifat kedua tangan bagi Allah. Sifat istiwa. Kita tidak akan tahu secara akal Allah itu beristiwa di atas aras. Kecuali karena ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Termasuk sifat apa lagi contohnya? Telapak kaki bagi Allah dalam hadis. Kalau kita tidak membaca hadis tentu kita tidak tahu kalau Allah memiliki telapak kaki atau ar-rijl, kaki, ya, atau jari-jari seperti dalam hadis. Ini sifat Allah, tidak bisa akal di situ menetapkannya. Hanya murni wahyu, hanya murni khabar. Lalu sifat Allah itu ada yang juga selain khobar. Ingat, kita ahli sunnah selalu akal itu dijadikan dalil tapi sebagai pengikut terhadap khobar. Selain khobar menetapkan, juga akal pun menetapkan. Contohnya sifat apa? Seperti sifat-sifat ma'nawi, sifat maha hidupnya Allah. Allah itu maha hidup. Selain ditetapkan oleh wahyu, Allah mengatakan al-hayyu al-qayyum, juga secara akal yang sehat pasti akan menetapkan kalau Allah itu mesti hidup. Tidak mungkin Allah itu mati secara akal. Ya, namun pendalilan akal di sini sebagai pengikut para jemaah, bukan sebagai dasar, bukan sebagai dalil yang tersendiri, tidak. Tapi akal sebagai dalil menurut ahli sunnah dalam perkara gaib, dalam perkara sifat Allah adalah kalau sebagai taba', sebagai pengikut. Contoh sifat apa lagi yang secara akal juga menetapkan? Sifat al-ilmu bagi Allah. Ya. Sifat al-ulu. Itu secara akal cuma. Tidak mungkin Tuhan itu rendah. Tapi Tuhan itu, Allah itu pasti al-ulu. Dan ahli bid'ah pun sifat al-ulu ini ditetapkan, namun ulu dalam sifat. Kalau kita ahli sunnah menetapkan ulu itu dua-duanya. Ya, zatnya Allah di atas, dan sifatnya juga Allah memiliki sifat ketinggian, ya, al-ulu. Sifat apa lagi? As-sama wal basar. Sifat ghadab secara akal. Allah marah wajar kepada orang durhaka secara akal. Sifat rahmat, sifat ridha, ini semua adalah selain dalilnya nas, juga dalilnya apa? Akal. Maka kaidah mengatakan babu sifat khabariyun mahdun, bab sifat dasarnya murni wahyu, dan wa khabariyun
walil akli fihi majal, dan juga penetapan sifat itu adalah khabar atau dalil wahyu namun akal pun menetapkannya. Baik, kaidah berikutnya, al-qaidah taqul babus sifat awsa' min babil asma. Bab tentang sifat itu lebih luas dari nama-nama Allah. Wa babul akhbar awsa' min babis sifat, dan bab tentang al-akhbar lebih luas dari sifat. Berarti penetapan bagi Allah itu ada 3 jemaah. 1 asma, nama-nama Allah. Yang kedua sifat, sifat-sifat Allah. Yang ketiga pengkabaran. Yang sempit nama Allah, lebih sempit, terbatas nama Allah. Lalu yang kedua yang lebih luas yaitu sifat. Makanya tidak setiap sifat itu menunjukkan nama Allah, tapi setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat. Nah, ada yang lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi dari sifat, yaitu yang namanya al-akhbar atau al-khabar. Jadi kalau kita membuat bagan kecil di bawah al-asma, nama-nama Allah. Lalu buat anak panah keluar yang lebih luas dari al-asma, apa itu? As-sifat. Ya, buat lagi lingkaran yang kedua, as-sifat. Keluarga anak panah menuju as-sifat. Dari as-sifat ada yang lebih luas lagi ternyata dari as-sifat, yaitu al-akhbar, dan tidak boleh dibalik sama sekali. Maka tidak setiap sifat menunjukkan nama, tidak. Allah disifati marah, tapi Allah tidak bernama al-ghadib. Allah disifati nuzul, turun, tapi Allah tidak dinamai dengan an-nazil. Tapi kalau setiap nama pasti menunjukkan sifat. Allah dinamai ar-Rahman, Allah dinamai ar-Rahim, berarti menunjukkan apa di situ? Sifat, yaitu sifat rahmat. Menunjukkan Allah namanya Al-Aziz. Di situ ada sifat dalam Al-Aziz itu, yaitu sifat Al-Izzah. Ya jemaah. Jadi setiap nama menunjukkan sifat, setiap sifat menunjukkan akhbar. Bahkan setiap nama dan sifat menunjukkan akhbar, itu tidak masalah. Tapi jangan dibalik. Tidak setiap sifat itu apanya Allah. Tidak setiap sifat itu menunjukkan nama Allah. Apalagi tidak setiap khabar itu menunjukkan sifat, apalagi nama. Nah, sekarang apa contoh khabar berjemaah? Khabar itu contohnya Allah yang telah menurunkan Alkitab. Maka Allah itu Al-Munzil. Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Munzil. Allah yang telah menurunkan. Nah, Al-Munzil ini itu bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Tapi apa namanya? Akhbar. Yani Allah dikabarkan dengan hal itu. Allah yang mujri sahab. Allah yang memperjalankan awan. Maka Al-Mujri ini bukan nama, bukan sifat, tapi akhbar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud. Wujud, ada. Maka ini bukan sifat, ini bukan nama apalagi, tapi ini adalah al-akhbar. Allah disifati dengan al-qadim, yang terdahulu. Ini bukan nama. Kalau nama Allah itu al-awwal. Al-awwal yang maha awal. Tidak ada yang mendahului Allah suatu apapun. Nah, kalau al-awwal ini nama Allah, sifatnya al-awwaliyah. Tapi kalau al-qadim tidak ada dasar dari Quran, tidak ada dari hadis. Allah itu bernama atau bersifat al-qadim. Tapi al-qadim boleh kita sebut apa namanya? Akhbar. Jadi akhbar itu lebih luas para jemaah. Seperti contoh dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah dikabarkan dengan syai'. Ya, qul ayu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakan Muhammad, adakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya daripada Allah? Al-jawab, katakanlah hanya Allah. Sesuatu. Yani Allah itu bukan nama sesuatu. Allah tidak disifati dengan sesuatu, tapi Allah boleh dikabarkan sebagai sesuatu. Jadi pengkabaran ini para jemaah, apapun saja yang menunjukkan makna, tidak ada makna kekurangan, itu boleh dikabarkan bagi Allah. Allah sebagai pemberi petunjuk,
Boleh enggak ini kita namai Allah dengan Al-Hadi? La. Al-Hadi bukan nama Allah. Atau sifat pemberi petunjuk? Tidak, itu bukan sifat. Tapi Al-Hadi, Allah pemberi petunjuk, ini babnya bab Al-Akhbar. Jelas jemaah? Maka akhbar ini lebih luas. Al-Hadi, Al-Qadim, Al-Syai, Al-Wujud. Bahkan Zat. Zat itu akhbar babnya. Bukan nama, bukan sifat. Yani Zat. Ya. Ketika harga-harga melambung tinggi di Madinah, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, cobalah tetapkan harga, karena ini harga tinggi. Kita ingin ditetapkan harga. Maka Nabi pun tidak berani. Kata Nabi, Allah al-Musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Maka pertanyaannya, apakah Musa'ir nama Allah? La. Al-Musa'ir sifat Allah? La, bukan. Apa toh maksudnya? Akhbar. Ini Allah dikabarkan sebagai penetap harga. Jelas. Maka pemerintah itu tidak boleh menetapkan harga. Harga pasar yang bermain percuma. Mungkin barang kadang sulit, harga tinggi, wajar. Ketika barang melimpah, harga murah, wajar pada jemaah. Ya. Ini banyak contohnya ya. Bahkan pada jemaah, Allah disebut Gusti dalam bahasa Jawa ya. Ini kalau memang Gusti maknanya menunjukkan keagungan, kemuliaan, itu tidak apa-apa. Babnya bab apa tapi? Nama Allah ya nih. Cuman kita harus tutup pintu ini karena masyarakat seperti kami di Sunda. Di Sunda itu Allah kadang dikabarkan dengan nama pangeran atau Gusti juga. Nah cuman sebenarnya kalau dari sisi bab akhbar tidak masalah Allah disebut pangeran, disebut Gusti, namun bukan nama, bukan sifat. Tapi akhbar. Hanya saja di masyarakat terkadang mereka salah paham, salah kaprah. Sehingga kami orang Sunda itu kalau berdoa dengan bahasa Sunda, dia panggil Allah itu dengan Gusti. Nun Gusti, Nun Maha Suci, abdi nyuhunkeun hidayah sareng pitulungna Gusti Nu Maha Suci. Itu orang Sunda kalau doa gitu. Ini enggak boleh. Karena dia memanggil Allah dengan nama Gusti. Maka kita katakan kalau Gusti babnya akhbar enggak masalah. Kalau pangeran babnya akhbar enggak masalah. Karena yang penting itu bahwa makna itu menunjukkan kemuliaan, keagungan, tidak menunjukkan kerendahan, kehinaan. Tapi masalahnya para jemaah di masyarakat kita nanti disalahpahami sehingga Allah itu bernama pangeran atau Gusti. Maka mereka itu kalau doa begitu. Ya. Bahkan khawatirnya lagi di kita di Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, itu menyebut Rasul pun kadang Gusti, Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin kalaupun kita katakan boleh bab akhbar kita Allah itu disebut dengan Gusti atau pangeran, namun kita hindari jangan disampaikan kepada orang-orang awam. Bahkan kita harus melarang. Kalau berdoa enggak boleh memanggil nama Allah yang bukan namanya. Gusti bukan nama Allah. Maka kalau doa panggil dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, irhamni. Jangan ya Gusti atau ya Pangeran atau Nun Gusti, Nun Pangeran Abdi Sadaya. Itu kan? Kalau di sini apa? Kalau di sini enggak kayaknya ya jemaah. Hanya di Sunda, di Jawa Barat. Di Jawa Barat kalau doa, bahkan kami kalau menerjemahkan doa-doa dari Rasulullah, itu kebiasaan itu Allahumma itu kan harusnya ya Allah. Tahu jemaah? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina misalnya. Itu kalau terjemahan bahasa Sunda jemaah, kalau di buku-buku kita orang Sunda bahasa Sunda itu Allahumma nun Gusti. Gitu kan? Allahumma ini saestuna abdi nun Gusti saestuna abdi nyuhunkeun pitulung. Jadi keliru memang. Maka kita akan merubah biasanya kalau Allahumma ya langsung saja ya Allah. Cuman kadang kebiasaan lisan mereka jadi kurang enak. Kalau ngomong ya Allah itu enggak enak. Bahkan katanya kayak kasar kalau ya Allah itu. Justru mereka lebih sopan katanya
Nun pangeran abdi, nun gusti atau pangeran. Tapi ini harus diluruskan, pelan-pelan harus diluruskan. Baik ya. Kembali jadi babul asma, babus sifat awsam min babil asma, wa babul akhbar awsam min bab as-sifat. Ya. Contoh al-muqallib, Allah yang membolak-balikan. Disebutkan dalam hadis Yu'dhini ibnu Adam, yasubu dahra wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Kata Allah dalam hadis qudsi, anak Adam telah menyakiti aku, kata Allah. Mengganggu aku. Para jemaah, kalau ada lafaz-lafaz sifat seperti ini para jemaah ya, kita itu jangan baper dulu. Masa Allah terganggu, masa Allah tersakiti. Lah karena maknanya ini harus makna yang sempurna bagi Allah. Maka kalau dalam hadis qudsi Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam mengganggu aku karena mereka mencela masa. Padahal aku adalah masa. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Mengganggu di sini tidak harus maknanya yakni mengganggu yang membuat Allahnya lemah, menyakiti sebagaimana hamba atau makhluk terganggu. Tidak harus demikian para jemaah. Allah menyebutkan anak Adam mengganggu aku ketika dia mencela masa. Ya, jadi tidak boleh mencela masa itu sama dengan mencela Allah para jemaah. Misalnya kurang ajar ini hari, ini waktu, makanya menyebut hari ini sial, hari itu sial, tidak boleh. Ya. Karena aku, kata Allah, uqallib, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Nah sekarang pertanyaannya, uqallib ini nama Allah bukan? Lah. Sifat Allah juga bukan. Tapi uqallib babnya bab pengkabaran. Allah yang membolak-balikan. Karena itu para jemaah nanti akan ada sebuah kaidah bahwa penetapan nama itu tauqifiyatun 'alal adillah. Penetapan nama itu patokannya dalil, Quran atau hadis, bahwa itu menunjukkan nama Allah. Tidak boleh kita sembarangan menetapkan ini nama Allah. Dan juga sifat Allah. Tidak boleh. Sifat itu penetapannya 3 jemaah. 1, dari nama. Semua nama Allah menunjukkan sifat. Itu penetapan sifatnya. Yang kedua, dari nas bahwa memang itu sifat Allah. Seperti Allah disifati dengan marah, Allah disifati turun misalnya. Dan yang ketiga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat dari apa yang Allah lakukan. Karena sifat Allah itu kan ada sifat fi'liyah. Namun sekali lagi, tidak setiap perbuatan Allah harus disebut sifat, tidak setiap perbuatan Allah dan sifat Allah disebut nama. Contohnya ini tadi, ya, yang memberi petunjuk, ya, yang menjalankan, ini bukan nama, bukan sifat, tapi babnya al-akhbar. Nah, Allah yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, ya, kata Allah, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya, kata Allah, tumbuh-tumbuhan? Maka Allah yang menanamnya. Nah, sekarang Az-Zari yang menanam. Apakah ini nama Allah? La. Karena nama Allah itu harus menunjukkan al-husna, ya. Adapun kalau bab pengkabaran tidak harus al-husna, tapi yang penting tidak ada menunjukkan makna kejelekan. Yani yukhbaru Allahu ta'ala ma laisa bisayyi. Allah itu boleh dikabarkan dengan sesuatu yang tidak menunjukkan makna jelek. Boleh. Ya. Seperti Allah dikabarkan Allah yang menanam, Allah yang menjalankan, Allah yang menurunkan. Ini semuanya babnya al-khabar, termasuk Allah wujud. Wujud itu bukan sifat, tapi akhbar Allah itu ada. Ya. Baik, paham di sini jamaah ya? Jadi mana yang paling sempit? Al-asma. Mana yang lebih luas? As-sifat. Mana yang paling luas lagi? Al-akhbar. Dan 3 ini dimutlakkan kepada Allah. Mana yang penetapannya dalil? Cuman asma dan sifat saja. Adapun khabar, lafadznya tidak harus dari dalil lafadznya. Tapi apapun saja yang dikabarkan bagi Allah selama tidak menunjukkan makna yang jelek, maka boleh dikabarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. Asma'ullahi ta'ala mabniyatun ala tauqif. Nama-nama Allah itu dibangun di atas dasar dalil. Nah ini. Jadi berbeda dengan al-akhbar, ya. Jadi nama-nama Allah adalah patokannya dalil.
Seperti dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti juga dalam hadis-hadis, yani ada nama yang enggak ada di Quran. Ada nama Allah itu yang di Quran ada, di hadis ada. Ada nama Allah yang hanya di Quran saja, di hadis tidak ada. Ada nama Allah yang hanya di hadis saja, di Quran tidak ada. Contohnya nama Ar-Rabbu. Ar-Rabbu itu nama Allah yang memiliki sifat rububiyah, pencipta, pengatur dan penguasa. Itu Rabb. Dan itu hanya ada dalam hadis. Di Quran enggak ada nama Allah Ar-Rabbu, itu enggak ada. Yang ada Allah disifati dengan Rabbul Alamin dalam Quran. Rabbus samawat. Tapi Ar-Rabbu pakai alif lam al enggak ada di Quran. Adanya dalam hadis. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu minar rabb fahuwa sajid faksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan sedekat-dekat hamba dengan Ar-Rabbu, dengan Ar-Rabbu yang dengan Allah adalah saat hamba sedang sujud maka perbanyak doa. Jadi doa yang mustajab adalah saat sedang dalam sholat, yaitu ketika sedang sujud, lebih-lebih dalam sholat wajib. Ya, karena sholat wajib dengan sholat sunnah mana yang paling afdal? Sholat wajib. Sholat tahajud dengan sholat duhur yang paling afdal sholat duhur. Makanya kita ini harus betul-betul memprioritaskan kekhusyuan, kesempurnaan itu dalam sholat wajib. Maka kaidah ibadahnya para salaf itu adalah al-ibadah takun bi'ada'il faraid. Ibadah itu memprioritaskan bagaimana menunaikan yang wajib. Jangan disibukkan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah namun yang wajib keteteran. Tahajud Masya Allah luar biasa tapi sholat subuh jam 7. Ini golek uceng kilangan delek istilahnya. Uceng itu ikan yang kecil, ya, ikan kecil uceng. Golek uceng kilangan ikan yang besar, ikan gabus misalnya. Nah, ini pepatah orang Jawa mengatakan golek uceng kilangan delek. Yani tahajud khusyuk luar biasa tapi sholat subuh jam 7. Kesiangan gara-gara tahajud. Nah, ini tidak boleh. Baik, kaidah berikutnya. Babu sifat mabnahu ala tauqif, sama dengan bab asma. Tentang sifat-sifat Allah itu patokannya adalah at-tauqif kepada dalil. Maka tidak boleh kita menetapkan ini sifat Allah, ini nama Allah kecuali dasarnya adalah dalil, ya. Berikutnya at-ta'biru anil ma'ani asy-syar'iyyati bi alfadhin nususi aula, mengungkapkan dengan makna-makna atau mengungkapkan dalam makna-makna syariat dengan lafaz-lafaz nas itu lebih afdol. Jadi dalam istilah-istilah syariat kita mengungkapkan dengan ungkapan dengan bahasa dalil itu lebih afdol. Ya. Contoh misalnya para jemaah, Allah menyebutkan orang yang sesat, yang suka merubah-rubah makna dari sifat-sifat Allah. Allah menyebutnya dengan tahrif. Allah mengatakan yuharrifunal kalim an mawadhihi. Allah menyebutkan tentang orang Yahudi yang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Allah menyebutnya dengan tahrif bahasanya, bukan dengan bahasa takwil. Maka kita pun kepada orang yang sesat menyimpang, yang merubah-rubah makna dari sifat-sifat Allah, maka jangan gunakan istilah ta'wil, tapi gunakan istilah tahrif. Ya. Jadi tidak boleh misalnya orang-orang Asy'ariyah itu telah mentakwil sifat, misalnya tangan Allah menjadi kekuatan atau nikmat. Tidak boleh kita gunakan istilah kata takwil. Karena Allah sendiri mengatakan di Quran bukan takwil tapi tahrif. Ya, Allah mengatakan tadi yuharifunal kalim an mawadhihi. Mereka suka mentahrif, yakni merubah-rubah, menyelewengkan makna. Ini kebiasaan Yahudi. Dan tahrif ini dua berjemaah, tahrif lafaz dan tahrif makna. Tahrif lafaz. Bahkan kalau kita mau merinci, baik kita bagi dua dulu. Tahrif itu secara bahasa artinya taghyir, merubah. Merubah. Namun secara istilah apa itu tahrif? Tahrif artinya merubah
lafad-lafad atau makna-makna nas. Merubah lafad-lafad atau makna-makna nas kepada makna yang lain tanpa dalil. Itu namanya tahrif. Ya. Berarti tahrif ada dua macam. At-tahrifu fil lafad wa at-tahrifu fil makna. Tahrif dalam lafad atau yang kedua tahrif itu dalam makna. Kalau tahrif makna ini yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Contohnya, wajah Allah kata Asy'ariyah bukan wajah hakiki tapi maknanya pahala. Sehingga dia merubah, mentahrif. Walaupun mereka menamakan dirinya mentakwil. Jadi kalau disebut ahlu ta'wil itu mereka senang. Mereka gembira, maka kita jangan menyebut ahli ta'wil, ahli tahrif namanya. Al-muharrif namanya. Karena Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ayat sendiri, nas sendiri yang mengatakan demikian. Justru kalau ta'wil pun mereka memang mengaku terang-terangan. Kami memang mentawil ayat. Karena kalau dia katakan Allah punya tangan, oh kacau kata mereka. Berarti kita menyerupakan. Kata mereka. Siapa bilang konsekuensi? Menetapkan nama, menetapkan sifat, konsekuensi merupakan. Karena Allah sudah memberikan kaidahnya laisa kamitslihi syai'. Allah menetapkan punya as-sami', punya al-basir. Tapi laisa kamitslihi syai'. Ya. Baik. Jadi para jamaah sekalian, tahrif itu merubah makna atau lafaz nas. Berarti tahrif ada dua, lafaz dan makna. Tahrif makna apa contohnya? Istiwa artinya bukan naik tinggi di atas tapi menguasai. Wajah artinya pahala. Tangan artinya nikmat atau kekuatan. Ya, ini namanya tahrif makna. Yang kedua, tahrif itu tahrif lafzi. Nah, tahrif lafad ini ada 3 bentuk jemaah. Tahrif lafad itu 3 bentuk. 1, tahriful lafzi biziyadatil harf. Tahrif lafad dengan menambah huruf. Apa contohnya? Menambah huruf. Yang ditambahnya huruf. Ya. Apa contohnya jemaah? Yang menambah huruf? Contohnya adalah lafad istiwa. Istiwa. Dirobah. Ditambah hurufnya menjadi istaula. Istila atau istaula. Kenapa mereka sampai harus menambah huruf seperti itu? Karena maknanya supaya tidak lagi istiwa. Karena istiwa kan maknanya naik tinggi di atas. Dalam bahasa Arab istiwa itu namanya naik tinggi di atas. Itu tidak mungkin katanya kalau Allah naik di atas arsy. Tidak mungkin. Kata siapa? Kata akal. Kan itu tuh. Nggak mungkin kata apa? Kata akal. Tapi akal yang tidak waras, yang tidak sehat. Karena kalau akal sehat mesti akan taslim kepada dalil. Allah berfirman istiwa ala al-arsy, khalas, terima. Allah istiwa di atas arsy. Ini contoh biziyadatil harf. Yang kedua, tahriful lafzi biziyadatil kalimah. Tahrif lafaz dengan menambah kata. Kalimat itu kata. Apa contohnya? Contohnya lafaz waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Kata mereka waja'a amru rabbika. Kenapa ya cuma enggak mau mengatakan waja'a rabbuk? Enggak mungkin. Masa Allah datang? Maka yang datang bukan Allah. Terus apa yang datang? Amru rabbika. Apa yang datang? Amru rabbik, perintah Rabbmu. Jadi bukan Allah. Kenapa kalau Allah yang datang? Kalau Allah datang nanti kayak makhluk. Begitu mereka. Atau yang mereka tambah juga bukan amru rabbik tapi malaku rabbik. Yang datang itu malaku rabbik. Apa malak? Malaikat Allah yang datang, bukan Allahnya yang datang. Padahal di ayatnya sudah tegas. Waja'a rabbuka wal malaku. Jadi yang datang nanti di hari kiamat di padang mahsyar memang Allah dan juga malaikat Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jadi neraka jahannam didatangkan. Jadi jahannam itu berjamaah sekarang itu ada di sebuah tempat.
yang tersimpan di sebuah tempat yang nanti akan didatangkan oleh Allah. Bahkan harus ada malaikat khusus yang mendatangkannya. Sebutkan dalam hadis yu'ta bi jahannam, dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sabu alfa malak laha sabu alfa jimamin. Yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam, laha, yang neraka jahanam ini memiliki sab'una alfa zimam, 70.000 tali kekang. Jadi neraka jahanam itu ada tali kekangnya untuk diseret. Berapa totalnya tali kekangnya? 70.000. Ma'a kulli zimam, setiap satu tali kekangnya itu sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap satu tali kekangnya itu diseret oleh 70.000 malaikat juga. Berarti berapa total malaikat yang menyeret neraka jahanam kelak? 70.000 dikalikan 70.000. Berapa jemaah? Iyo, berapa juta apa miliar? 4,9. Wes lah pokoknya akeh wes. Itu malaikat yang nyeret neraka jahanam toh. Ya. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya neraka jahanam. Sampai harus memerlukan berapa? 70.000 kali 70.000. Baik. Nah inilah yang kedua. Yang ketiga berjemaah. Apa yang ketiga? Apa maksudnya yang ketiga? Tahrif lafad. Apa yang pertama tahrif lafad itu? Dengan menambah huruf. Yang kedua? Menambah kata. Yang ketiga, taghyirul harakah, dengan merubah harokat. Contohnya, wa kalamallahu harusnya Musa sebagai objek maf'ul. Ya, wa kalamallahu Musa sebagai objek. Namun oleh mereka, karena mereka tidak beriman Allah itu memiliki sifat kalam, maka dirubah oleh mereka. Jadi Allahnya sebagai objek, subjeknya ya atau fa'ilnya yang berbicaranya Musanya, sehingga mereka mengatakan wa kalamallaha Musa takliman. Ini namanya tahrifun lafzi bi taghyiril harakah atau bi taghyir syakal. Ya. Baik, kita kembali. Tahrif ada dua macam, tahrif lafaz, tahrif makna. Tahrif lafaz terbagi berapa? 3. 1. Tahrif lafaz dengan menambah huruf. Contohnya apa tadi? Istaula dengan istila. Istawa dengan istaula atau istila. Terus yang kedua dengan menambah kata. Contohnya apa? Waja'a rabbuka dengan ditambah waja'a amru rabbika. Yang ketiga tahrif lafaz dengan merubah harokat. Contohnya apa? Wa kalamallahu dirubah menjadi wa kalamallaha. Makanya merubah harokat itu ada yang merubah makna. Kalau ini berubah makna sama sekali. Yang tadinya Allah yang ngajak bicara Musa, ketika dirubah Allah menjadi harokatnya ha dengan mansub, maka menjadilah Musa yang ngajak bicara. Tapi ada yang tidak merubah arti. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dirubah menjadi alhamdulillahi. Ini tidak merubah arti. Tapi ya salah. Tapi tidak merubah arti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik. Termasuk para jemaah sekalian, menggunakan kata yang sesuai dengan lafaz nas itu lebih afdal daripada yang selainnya adalah contohnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu kita sebut mereka telah melakukan tamsil, bukan tashbih. Karena Allah yang melafadzkan itu di Quran. Laisa kamislihi syai' atau kasyibihi syai' dalam Quran. Laisa kamislihi. Maka orang yang menyerupakan Allah itu disebutnya mumassil, bukan musyabbih. Maka ungkapan mumassil lebih afdal kepada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk daripada musyabbih. Memang dari segi bahasa Indonesia antara tasbih dan tamsil itu sama artinya menyerupakan. Tapi lafaz tamsil kita gunakan lebih apa? Lebih afdal karena sesuai dengan nas.
Ya, jadi ahli sunnah selalu, para jemaah, ahli sunnah selalu menggunakan ungkapan-ungkapan itu yang sesuai dengan lafaz-lafaz syariat. Ya, makanya sebuah kaidah pun para ulama misalnya al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung tujuannya, dengan lafaz al-a'mal binniyatiha atau al-amal binniyat, amalan tergantung niat. Ini ungkapan sama saja maknanya. Namun mana yang paling afdal kita gunakan? Yang mana jemaah? Yang afdal kita gunakan kaidah adalah dengan menggunakan lafaz al-amal binniyat. Karena itu lafaznya hadis. Ya, itu lafaznya hadis. Walaupun maknanya al-umur bimaqasidiha juga benar. Ya. Baik. Allah mengatakan juga di Al-Qur'an wala atau fala tadribu lillahil asbah atau al-amsal. Al-amsal. Nah, jadi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kita sebut mereka ahlu tamsil atau al-mumatsil. Jangan disebut ahlu tashbih atau al-musyabbih. Ya, al-musyabbih. Nah, jelas di sini jemaah? Jelas ya? Berikutnya, al-qaidah taqul al-qawlu fi sifat kal-qawl fi dzat. Pembahasan tentang sifat persis sama pembahasan tentang zat. Nah, ini orang-orang misalnya yang membedakan antara zat dan sifat. Seperti kaum Asy'ariyah misalnya. Ketika mereka ingkari sifat Allah pada sebagian sifatnya. Seperti mereka ingkari sifat wajah. Mereka ingkari sifat tangan. Kata mereka Allah memang punya wajah tapi bukan wajah hakiki tapi maksudnya pahala. Mereka ingkari ini. Tapi mereka menetapkan zat Allah. Padahal antara zat dan sifat Allah itu sama para jemaah. Kalau kita tidak boleh membagaimanakan zat Allah, begitu pula tidak boleh kita membagaimanakan sifat. Kalau kita tidak boleh menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, demikian pula kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena antara zat dan sifat adalah dua hal yang sama. Maka di antara sebab kesesatan dan penyimpangan itu berjamaah adalah sebab utama ya. Manusia tersesat karena dia itu membedakan suatu hal yang sama dan menyamakan suatu hal yang berbeda. Ini kesesatan. Seperti misalnya kaum Mu'tazilah sesatnya kenapa? Karena mereka telah menyamakan sesuatu yang berbeda. Mereka samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk sehingga sesatlah mereka. Kaum Mu'tazilah. Termasuk kaum yang mengingkari sifat Allah. Kenapa mereka ingkari sifat Allah? Karena mereka pun telah menyerupakan antara sifat Allah dengan makhluk. Kata mereka kan, kalau Allah punya tangan, berarti sama dong kayak makhluk. Kata siapa juga? Berarti kaum yang mengingkari sifat Allah itu pada hakikatnya sebelum mengingkari sifat dia telah terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Justru karena dia mengingkari sifat itu karena mereka takut jatuh kepada apa? Kepada penyerupaan kata mereka. Karena kata mereka konsekuensinya adalah al-ittifaqu fil asma yastalzimu al-ittifaqu fis sifat. Kata mereka ini kaidah ngawur, kaidah batil. Kata mereka kesamaan dalam nama mengharuskan kesamaan dalam sifat. Kalau makhluk punya wajah, konsekuensinya kalau Allah punya wajah pun adalah sama. Padahal kaidah yang benar menurut ahli sunnah adalah justru sebaliknya. Al-ittifaqu fil asma la. Jadi kata Allah-nya dibuang sama mereka. Kata Allah-nya dibuang sama mereka. Al-ittifaqu fil asma yastaljim. Al-ittifaqu fi as-sifat. Kata mereka. Kata kita ahli sunnah enggak. Al-ittifaqu fil asma la yastalzimu. La yastalzimu. Al-ittifaqu fi sifat. Kesamaan dalam nama tidak mengharuskan kesamaan juga dalam sifat. Itu jemaah. Allah punya wajah, kita punya wajah. Apakah sama-sama nama wajah, sama pula sifatnya? Lah, tidak. Sifat wajah bagi Allah beda dengan sifat wajah bagi makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka di antara kaidah iblisiyah, kaidah ngawuriyah ahli bidah adalah kata mereka kesamaan nama mengharuskan kesamaan sifat. Maka mereka ingkari. Padahal yang benar la yastalzim, ya, tidak mengharuskan. Baik.
Jadi kesesatan di antara pangkal pokoknya adalah apa berjamaah? Membedakan hal yang sama atau menyamakan hal yang berbeda. Kalau kita harus adil, kita harus bedakan memang hal yang berbeda, harus menyamakan hal yang memang sama. Ya. Al-qaidah lati ba'daha al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawl fi ba'dihha. Ini kaidah ini bantahan kepada kaum Asy'ariyah. Pembahasan pada sebagian sifat itu adalah pembahasan pada semuanya. Artinya kita ini wajib menetapkan sifat, jangan dipotong-potong, jangan sebagian-sebagian. Asy'ariyah tidak cuma sebagian sifat itu yang 7 mereka tetapkan, lalu yang lainnya mereka ingkari dengan cara mentahrif atau bahasa yang masyhurnya mentakwil. Kenapa berjamaah? Kenapa harus dibedakan? Karena semua sifat kan sama. Makanya kaidahnya ini, pembahasan sebagian sifat sebagaimana pembahasan pada sebagian yang lainnya itu sama semuanya. Ya. Misalnya para jemaah, kalau kita tanya Asy'ariyah, dan ingat ya, kaum yang mengingkari sifat itu ada yang ekstrim seperti Jahmiyah, di mana mereka ingkari nama dan ingkari semua sifat. Ini Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah. Ini lebih rendah sedikit, lebih ringan sedikit. Yaitu mereka menetapkan nama namun mengingkari sifat. Ini Mu'tazilah. Yang lebih ringan lagi Asy'ariyah. Dan yang semisal dengan mereka contohnya Maturidiyah, Kulabiyah, Asy'ariyah. Itu mereka apa jemaah? Menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Jadi apa akidah Asy'ariyah tentang nama dan sifat? Al-jawab yusbitunnal asma'a, mereka menetapkan nama, wa ba'dhas sifat, dan menetapkan sebagian sifat. Kenapa kalau sebagian? Karena sebagian yang lain mereka ingkari dalam bentuk mentakwil. Berapa sifat yang mereka tetapkan? 7. Antum harus hafal yang 7 ini. Dan 7 ini penetapan mereka dengan cara akal ya. Ini secara akal adanya alam semesta menunjukkan sifat qudrah. Dan keanekaragaman makhluk di alam semesta menunjukkan sifat iradah. Dan ketersusunan makhluk menunjukkan sifat ilmu. 3 sifat ini, al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, menunjukkan sifat al-hayah bagi Allah. 4. Dan al-hayah tidak mungkin ditetapkan kecuali harus memiliki sifat as-sama wal basar wal kalam. Ribet jadinya. Kalau antum menetapkan nama sifat itu gampang. Apa yang Allah di Quran atau Nabi Muhammad dalam hadis tetapkan, kita menetapkan. Apa yang Allah di Quran atau Nabi Muhammad dalam hadis nafikan, ya kita nafikan. Maka walaupun menurut kita akal yang lemah tidak masuk akal. Menurut kita walaupun ya jemaah, harus wajib menetapkan. Ya. Nah kalau kita tanya 3 orang ini, Jahmiyah kah, Asy'ariyah kah? Kalau kita tanya Asy'ari, kenapa engkau tetapkan sifat yang 7? Ya jemaah. Tapi engkau ingkari sifat yang lainnya dengan cara engkau takwil. Maka jawaban Asy'ariyah nanti bahwa sifat yang 7 ini adalah sifat yang layak kita tetapkan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maka kita katakan sifat yang lain pun sama. Kenapa enggak kalian tetapkan demikian? Sifat yang lain pun, sifat wajah, sifat tangan yang kalian ingkari, kenapa kalian enggak mengatakan juga sifat yang layak, yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah? Oh tidak. Kata mereka, sifat yang 7 ini adalah sifat yang kita tetapkan yang tidak sesuai dengan makhluk. Ya, artinya yang tidak serupa dengan makhluk. Maka kalau sifat yang lain adalah sifat yang kita khawatir menyerupakan dengan makhluk, kita katakan, kenapa tidak kalian tetapkan sifat-sifat lain pun adalah sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Lagi pula sifat yang 7 ini pun juga di makhluk ada jemaah. Betul tidak? Sifat qudrah makhluk juga ada, sifat haya, sifat hidup makhluk juga ada. Kenapa kalian tidak takut ini menyerupakan kepada makhluk ketika kalian tetapkan sifat yang 7, tapi ketika kalian tetapkan sifat wajah, sifat tangan kalian takut? Maka kontradiksi akhirnya jemaah. Kontradiksi. Lalu azan, fadhal azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Coba tolong dipahami kaidah yang ini, ya. Ini kaidah penting, ini kaidah bantahan terhadap kelompok Mu'attilah, ya. Kita harus pahami dulu tadi apa akidahnya akidah Jahmiyah tentang nama dan sifat. Mereka ingkari nama, ingkari sifat. Apa akidahnya Mu'tazilah? Mereka tetapkan nama namun ingkari sifat. Nah, apa akidahnya kelompok Sifatiyah? Sifatiyah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah. Mereka yang menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Yani mereka itu sifat Allah itu sebagian ditetapkan, sebagian diingkari dengan cara ditakwil. Cuman intinya mengingkari. Nah, sifat apa yang mereka tetapkan? Cuma 7. Sisanya mereka semuanya ingkari. Nah, ketika kalau kita tanya mereka, misalnya, kenapa kalian tetapkan sifat ini, yang 7 ini, dan kalian ingkari sifat yang lain? Mereka nanti akan menjawab apa berjemaah? Sifat yang 7 ini adalah kita tetapkan adalah karena tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau sifat yang lain konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Maka kita jawabnya apa? Kita jawab dengan kaidah ini. Berbicara tentang sebagian sifat sama saja dengan berbicara kepada sifat semuanya. Jadi kalau kalian tetapkan ini yang 7 dengan tidak menyerupakan dengan makhluk, harusnya kalian tetapkan juga sifat yang kalian ingkar itu, tetapkan juga seperti itu, tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, demikian harusnya. Tapi kenapa kalian ketika menetapkan sifat yang 7 kalian merasa aman, tidak menyerupakan dengan makhluk, sementara kalau menetapkan sifat wajah, sifat tangan, kok kalian takut menyerupakan dengan makhluk? Padahal makhluk pun punya sifat yang kalian tetapkan tadi itu. Sifat apa? Sifat kudrah, ya kan? Makhluk punya. Sifat iradah, makhluk punya. Sifat sama, sifat basar, makhluk punya. Sifat kalam. Harusnya sama saja ketika kalian bersikap kepada sifat yang kalian ingkari, sifat tangan dan yang lainnya. Toib, enggak gitu. Nanti dia akan jawab lagi yang lain. Alasan kami menetapkan sifat yang 7 dan mengingkari yang lainnya, karena kalau sifat yang 7 ini sesuai dengan akal. Adapun yang lain tidak sesuai dengan akal. Maka kita katakan sifat rahmat. Rahmat terjemah yang diingkari oleh Asy'ariyah. Sifat rahmat itu diingkari oleh Asy'ariyah. Jadi kata Asy'ariyah Allah itu tidak punya rahmat. Tapi maksud rahmat kata mereka adalah iradatu sawab katanya. Rahmat Allah itu maknanya kehendak Allah memberi pahala. Jadi mereka itu muter-muter begitu cuma. Sifat rahmat kita katakan kepada mereka nih. Sifat rahmat yang kalian ingkari secara akal kalian. Justru penetapannya dengan akal itu lebih gampang daripada sifat yang 7 kalian tadi itu. Yang kalian tetapkan dengan cara akal. Lebih gampang menetapkan sifat rahmat daripada sifat iradah, sifat kudrah tadi. Orang bodoh kalau ditanya apakah Allah punya rahmat, dia akan jawab secara akalnya langsung mengatakan Allah punya sifat rahmat.
Tapi orang bodoh kalau ditanya apakah Allah punya iradah dengan akal, maka orang bodoh akan mikir-mikir dulu. Jadi kalian ini lebih ribet menetapkan sifat iradah, sifat apa tadi? Sifat kudrah, iradah, ilmu dengan cara akal seperti itu lebih sulit daripada menetapkan dengan akal terhadap sifat rahmat yang kalian ingkari. Maka lalu akal kalian ini kalau kita bandingkan dengan akalnya Jahmiyah, kakek kalian, ya karena Jahmiyah itu anggap kakeknya tuh. Mu'tazilah anggap bapaknya. Kalau kita panggil orang Jahmiyah, tidak setuju juga dengan kalian wahai Asy'ari. Panggil lagi Mu'tazilah, tidak setuju pula dengan kalian wahai Asy'ari. Padahal sama-sama mereka menggunakan apa? Akal. Maka sekarang kita ini kalau mau pakai akal Jahmiyah, akal Mu'tazilah atau akalnya Asy'ariyah. Maka demikian kontradiksinya mereka para jamaah. Maka berbicara tentang sebagian sifat adalah sama persis berbicara tentang bagian sifat yang lainnya. Tidak boleh kita beda-bedakannya. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakannya. Bahkan sesama mereka pun antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah pasti akan saling debat para jamaah. Karena Mu'tazilah sendiri tidak setuju dengan Asy'ariyah. Kenapa harus cuma 7? Kalau memang ingkari saja semuanya. Jahmiyah lebih-lebih lagi. Kenapa kalian tetapkan nama Allah juga? Sudah kayak kami nih. Ingkari nama, ingkari sifat. Lebih keren lagi. Jangan kayak pelin-pelan gitu. Sebagian ditetapkan, sebagian diingkari. Makanya kita nasihatkan Asy'ari, wahai Asy'ari, mari bersama kami ahli sunnah. Atau sekalian bersama Jahmiyah ini. Jangan memisah-misahkan sifat sudah. Ingkari semuanya atau tetapkan semuanya. Jangan ditetapkan sebagian, diingkari sebagian. Maka imam bersama kami ahli sunnah atau bersama Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya. Makanya Asy'ariyah ini para jamaah selalu seolah-olah ingin di tengah-tengah, tapi pada hakikatnya kesesatan. Seperti melihat Allah. Jahmiyah dan Mu'tazilah keren. Allah tidak bisa dilihat, selesai. Kan mantap tuh sudah. Ahli sunnah mengatakan Allah bisa dilihat. Ahli sunnah mengatakan. Asy'ari apa katanya? Allah bisa dilihat tapi laisa fi jihah. Tapi bukan di satu arah. Kenapa jemaah? Karena kata Asy'ari Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, di kiri, di kanan. Allah enggak di mana-mana. Apa maknanya bisa dilihat tapi bukan di satu arah? Namanya melihat itu adalah bil muwajahah. Namanya melihat itu ya muwajahah. Allah dilihat. Bahkan Nabi menggambarkan seperti melihat apa coba jemaah? Nanti di akhirat melihat Allah. Seperti melihat bulan. Bukan seperti bulan Allahnya. Cara melihatnya seperti melihat bulan. Jadi apakah Asy'ari ikut kita ahli sunnah melihat Allahnya di atas seperti kita melihat bulan? Atau seperti Jahmiyah sekalian? Allah tidak bisa dilihat. Jangan bisa dilihat tapi tidak pada satu arah. Terus nang di, ya kok bisa dilihat. Terus di mana? Ya pokoknya enggak di mana-mana. Lah kok sing benar nih ngomong. Al-Quran. Kalau kata Jahmiyah Mu'tazilah makhluk keren. Walaupun sesat, keren kesesatannya. Kata kita ahli sunnah, Al-Quran kalam Allah. Asy'ari selalu. Kata Asy'ari, Al-Quran kalam Allah. Tapi kalamnya itu makna. Piye maksudnya Asy'ari? Piye? Artinya Quran itu memang kalam Allah tapi makna. Karena Allah itu kalamnya kalam binafsihi. Jadi kalam Allah itu bukan Allah berkata-kata, bukan. Tapi makna yang Allah lemparkan. Kepada siapa wahai Asy'ari? Sebagian katanya kepada Jibril, sebagian kepada Muhammad. Berarti yang mengungkapkannya siapa? Kata mereka bisa jadi Jibril, bisa jadi Muhammad. Yang mengungkapkannya. Tapi maknanya dari Allah. Ini hadis qudsi namanya. Iya tuh coba. Hadis qudsi namanya. Kalau Quran, lafadznya, kalimatnya, lafadznya, huruf-hurufnya. Itu semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang berfirman. Disampaikan kepada Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Kalam Allah, lafduhu, lafadznya, wa maknanya. Jadi Asy'ari itu selalu begitu cuma. Quran, ini seolah ingin bersama ahli sunnah, tapi hakikatnya dia seperti Jahmiyah. Karena wajar Imam Abul Hasan al-Asy'ari 40 tahun loh para jemaah. 40 tahun dia berakidah Mu'tazilah. Ikut bapak tirinya Abu Ali al-Jubai. 40 tahun. Enggak nanggung-nanggung.
sesatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu setelah itu dia menetapkan sifat yang 7 tadi, yang asalnya mengingkari total, lalu tetapkan sifat yang 7, lalu mengingkari sebagian dengan cara mentawil atau mentahrif. Lalu setelah itu dia taubat kembali, masuk kepada ikut akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi fase perjalanan akidah spiritualnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini berapa? 3 marhalah. Marhalah Mu'tazilah, marhalah mentakwil sifat, dan yang ketiga ahli sunnah. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari memang pada akhirnya ahli sunnah wal jamaah. Yang kita maksud Asy'ari, akidah Asy'ari, yakni ketika di masa tobat dari Mu'tazilah tapi belum masuk ke dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ingat para jamaah, tidak setiap yang mentakwil sifat harus Asy'ari. Karena berakidah Asy'ariyah itu maknanya luas, bukan hanya dalam masalah sifat, tapi dalam masalah iman, masalah takdir. Jadi luas, bukan hanya satu poin. Seseorang berakidah Asy'ariyah, ya. Makanya ada ulama-ulama kita juga yang jatuh mentakwil sifat, enggak boleh serta-merta kita sebut Asy'ari. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kesalahan dalam mentakwil sifat, tapi beliau tidak disebut Asy'ari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bahkan al-Imam Syatibi. Imam Syatibi jemaah yang ngarang kitab atau yang nulis kitab Al-I'tisam, yang ngomong tentang bid'ah demikian kuatnya, demikian mantapnya pembahasan bid'ah dalam kitab Al-I'tisam, tapi namanya kesalahan, ketergelinciran ulama, jatuh mentakwil sifat. Makanya para jemaah, antum wajib bersyukur ketika antum diberi keselamatan oleh Allah dalam mentakwil sifat-sifat, dalam diberi kelurusan akidah dalam masalah asma dan sifat. Karena berapa banyak ulama besar, imam besar jatuh kepada kesalahan dalam mentakwil-takwil sifat, karena ini memang masalah yang sangat berat. Maka kita alhamdulillah ketika mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah ya? Insyaallah kita lanjutkan nanti. Masih perlu beberapa, masih lumayan jemaah. Insyaallah kita lanjut lagi dah ya. Berarti sesi yang ketiga nanti pembahasan tentang kaidah dalam nama dan sifat. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.